Hai, hai, it's me Sophie and how are you guys? Aku harap kalian semua sehat dan baik-baik aja di tengah pandemi COVID yang sedang melanda. Selama stay at home, kalian pasti ngerasa bosen kan dan gak tau mau ngapain? Iya, sama aku juga, tapi tiap ngerasa bosen, aku tuh selalu nonton film horor. Karena aku suka banget film horor itu dari kecil, jadi buat kalian punya kesamaan kayak aku punya beberapa rekomendasi film horor yang bagus buat kalian tonton. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka sama konten yang aku bawain, please klik tombol like-nya dan komen di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, so keep on watching. Dimulai dari film Perempuan Tanah Cihana. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Maya jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat yang bernama Dini. Saat usaha bersama mereka membutuhkan modal lebih, Maya yang mendapatkan informasi bahwa dia mungkin memiliki harta warisan dari keluarganya yang kaya di desa. Membuatnya pergi mengunjungi kampung halaman yang tak pernah dikenalnya itu. Sesampainya di kampung yang jauh terpencil di tengah hutan, Maya dan Dini sampai di rumah besar yang kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh. Salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara tersebut dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah, sedikit demi sedikit misteri kampung yang kini ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. FYI, film ini mendapatkan sambutan yang meriah dari para penonton saat diputar di acara Sundance Festival Film pada Januari lalu. Jadi kalian wajib banget nonton. Oke, selanjutnya ada film Ratu Ilmu Hitam. Film ini disutradarai oleh Kim Mustambul dan diskenarioi oleh Joko Anwar. Film ini bercerita tentang seorang kepala keluarga yang bernama Hanif membawa Nadia, istrinya dan ketiga anak mereka ke panti asuhan tempat Hanif dulu dibesarkan. Pengasuh panti itu, Pak Bandi, sudah sangat tua dan sakit keras. Hanif datang untuk menjenguk setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Bukan cuma Hanif yang datang berkunjung, tapi juga dua sahabat Hanif saat tinggal di panti, yang bernama Anton dan Jeffrey. Mereka juga membawa istri-istri mereka. Malam itu, mereka semua tiba di panti asuhan yang terletak di luar kota dan jauh dari pemukiman penduduk. Mereka bermaksud bermalam di sana untuk merayakan momen-momen terakhir bersama orang yang merawat mereka sejak kecil. Mereka kira malam itu akan menjadi malam yang sangat damai, sangat penuh kedamaian. Ternyata mereka salah. Ada sesuatu yang terjadi di malam itu. Tapi aku gak mau spoiler, jadi kalian harus nonton. Oke, selanjutnya ada film Escape. Sekilas, film Escape Room ini bakal mengingatkan kita pada sequel film Saw. Jigsaw. Ada yang tahu kan film Saw? Ya, yang itu yang sadis-sadis itu kan. Nah, film Escape Room ini menceritakan 6 orang pilihan yang dikirimi sebuah teka-teki dan pesan untuk mendatangi sebuah kantor dan dijanjikan akan mendapatkan uang. Ternyata mereka dikurung di sebuah ruangan besar dan diteror dengan berbagai kejadian yang memaksa mereka untuk bergerak cepat untuk memecahkan teka-teki tersebut agar bisa selamat dan bebas dari ruangan tersebut. Film Ready or Not. Ready or Not adalah kisah seorang pengantin muda yang bergabung dengan keluarga besar suami barunya yang kaya dan eksentrik. Akan tetapi, di balik semua itu ternyata keluarga suami barunya ini memiliki tradisi turun-temurun yang bisa dibilang aneh. Tradisi keluarga ini seketika berubah menjadi permainan mematikan dengan semua orang berjuang untuk bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada film Scary Stories to Tell in the Dark. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang menantang diri mereka untuk masuk ke sebuah rumah yang diyakini warga sekitar berhantu. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah buku catatan. Buku yang akan membuka tabir teror kepada mereka yang ada di dalamnya. Mampukah remaja ini lolos dan selamat dari teror yang sangat menyeramkan itu? Who knows? Jadi kalian harus nonton. Next ada film It Chapter 2. It Chapter 2 adalah film horor supranatural Amerika dari sequel film 2017 yang berjudul It.
Keduanya berdasarkan pada novel tahun 1986 yang berjudul It oleh Stephen King. Film ini disutradarai oleh Andy Muschietti dan ditulis oleh Gary Dauberman. Kisah dalam film ini ditetapkan pada tahun 2016, tepatnya 27 tahun setelah peristiwa yang digambarkan dalam film pertama itu terjadi. Jadi film ini berisi tentang seri kedua yang melanjutkan kisah para anggota Losers Club. 27 tahun setelah pertemuan pertama mereka dengan Pennywise yang menakutkan, Losers Club telah dewasa dan berpisah. Sampai sebuah panggilan telepon membawa Losers Club kembali untuk bertemu hantu kelam dari masa lalu mereka. Oke, next ada film Dr. Sleep. Dr. Sleep adalah film horor Amerika tahun 2019 yang didasarkan dari novel berjudul sama tahun 2013 karya Stephen King, yang merupakan kelanjutan dari novel tahun 1977 karya Stephen yang berjudul The Shining. 1980-an itu juga ada film The Shining yang diadaptasi dari novelnya Stephen King juga. Nah, di tahun 2019 ini itu film Dr. Sleep ini punya kayak ada kesinambungan antara film The Shining dan Dr. Sleep. Film Dr. Sleep ini bercerita tentang seseorang yang mengalami trauma hebat saat kecil yang dialami di Overlook. By the way, dia bernama Dan Torrance. Dia sudah berjuang untuk menemukan kedamaian. Namun kedamaian itu hancur tatkala dia harus berhadapan dengan Abra. Abra itu seorang remaja berani dengan kekuatan ekstrasensoral yang hebat. Kekuatan tersebut dikenal dengan nama bersinar alias shining. Secara naluriah menyadari bahwa Dan berbagi kekuatannya, Abra mencarinya ketika ia putus asa menunggu bantuannya melawan Bruce the Head yang kejam dan para pengikutnya. Bruce the Head dan para pengikutnya itu disebut The True Knot. The True Knot ini mereka makan dari kilau orang-orang tak berdosa dalam usaha mereka mencari keabadian. Dan Abra bersatu dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati melawan Bruce. Kepolosan rasa tak kenal takut Abra memaksa Dan memanggil kekuatannya sendiri yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus menghadapi ketakutannya dan membangkitkan kembali hantu masa silam. Jadi film The Shining itu menceritakan tentang masa lalunya si Dan Torrance ini. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, kalian bisa tonton film itu dulu, nanti baru nonton film Dr. Sleep ini. Tapi kalau aku pribadi sih, aku nggak nonton film The Shining, tapi aku bisa memahami nanti di film Dr. Sleep ini nanti bakal ditunjukin sekilas masa lalunya si Dan Torrance ini. Tapi nggak semuanya, ya cuman sekilas aja kayak yang penting-penting gitu. Oke, next ada film Child's Play 2019. Film ini merupakan film remake dari tahun 1988 yang berjudul sama. Film ini bercerita tentang orang tua tunggal atau single parents yang bernama Karen. Karen ini tinggal bersama anaknya bernama Andy. Ia pindah ke kota baru untuk memulai awal yang baru, namun teror menghampiri Andy lewat sebuah boneka bernama Chucky. Andy meyakini boneka barunya itu adalah sebuah sumber dari serangkaian pembunuhan yang terjadi di wilayah baru mereka. Oke, next ada film yang berjudul Countdown. Film Countdown ini bercerita tentang ketika seorang perawat mengunduh aplikasi yang diklaim bisa memprediksi kematian seseorang. Lewat aplikasi tersebut, ia mengetahui bahwa hidupnya tersisa 3 hari lagi. Dengan waktu yang terus berjalan dan hadirnya sosok misterius, sang suster mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sebelum waktu habis. Oke, next ada film The Invisible Man. Film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Cecilia yang tidak percaya bahwa mantan kekasihnya yang temperamental bunuh diri dan meninggalkan warisan kepadanya. Cecilia berusaha membuktikan bahwa ia sedang diburu oleh seseorang yang tidak terlihat oleh siapapun. Oke teman-teman, selain itu aku juga punya beberapa tips-tips nonton film ala XX1 selama di rumah aja. Bagi kalian yang belum tahu, keep on watching ya. Untuk tips yang pertama, nonton di kamar dan matikan lampunya.
Untuk tips yang kedua, jangan lupa pakai headset biar suasana makin menegangkan. Untuk tips yang ketiga, jangan lupa cemilan juga ya. Tips yang keempat, jangan lupa boneka juga. Oke, segitu dulu rekomendasi-rekomendasi film dari aku. Kalau misalkan kalian butuh rekomendasi film lagi, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka sama konten yang aku bawain, please klik tombol like-nya dan komen juga di bawah ya. Sampai bertemu kembali, semoga hari-hari kalian menyenangkan dan stay safe, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker kalau mau keluar. Oke, sekian dari aku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.